arti Natal itu sendiri bagi menurut Pak Pendeta apa nih, Pak? Natal itu sebetulnya jalan. Kenapa? Karena Natal itu adalah jalan yang Tuhan beri. Yang pertama untuk manusia beroleh damai, yang kedua untuk manusia beroleh sukacita, dan yang ketiga supaya manusia mendapat keselamatan. Karena damai, sukacita, keselamatan itu adalah awal dari ketentraman gitu. Nah, kenapa Allah harus memberi jalan atau Tuhan harus memberi jalan? Karena ya pada kenyataan kalau manusia berjuang sendiri ujung-ujungnya stres. Nah, berbagai kasus yang ada dalam dunia ini kenapa? Karena ya dunia banyak orang stres, maka karena stres lari ke narkoba, karena stres lari ke seks bebas, karena stres akhirnya jadi violent gitu. Kita lihat sekarang orang bunuh kok gampang sekali gitu, orang berselingkuh gampang sekali ya karena nggak ada jalan dalam kehidupannya gitu. Itulah arti Natal buat kita sebetulnya. Oke Pak Pendeta, tapi kalau sepanjang tahun 2024 ini banyak kejadian yang sudah kita lalui. Menurut Bapak, Natal 2024 ini maknanya apa nih Pak? Kembali karena berbagai keadaan yang terjadi karena manusia stres kan. Tanggal 10 Oktober itu kan hari kesehatan mental sedunia gitu. Nah itu dirilis 1 dari 10 orang Indonesia memiliki gangguan mental gitu. Nah jadi Natal seharusnya adalah momentum khususnya bagi umat Kristiani untuk menyadari gitu bahwa manusia kalau mau ngandalin dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, lama-lama pasti tertekan, pasti stres. Dan itulah yang mengakibatkan banyak keputusan-keputusan bodoh yang diambil. Kenapa tingkat perceraian tinggi, kenapa tingkat narkoba tinggi, kenapa tingkat korupsi tinggi, ya karena manusia stres gitu, manusia stres akhirnya jadi nekat gitu ngambil segala jalan gitu. Nah biarlah Natal menjadi momentum untuk kita tahu ada Tuhan lah gitu, ada jalan untuk manusia beroleh damai, manusia beroleh sukacita, dan manusia beroleh keselamatan. Bapak, nah kehadiran Yesus Kristus ini di dunia untuk menghapus dosa, gimana untuk bagi umat yang mempercayai hal itu? Itu kan karena tertulis dalam firman Tuhan gitu. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya orang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, akar dari segala-galanya kan sebetulnya dosa gitu. Nah, manusia coba menutupi dosanya kan dengan amal ibadah, perbuatan baik gitu. Nah, tetapi kenyataannya motivasinya jadi ya udahlah saya berbuat baik supaya saya nggak masuk neraka gitu kan. Jadi akhirnya ya di balik perbuatan baiknya sebetulnya ada niat-niat keegoisan diri gitu. Nah, tetapi Natal mengajar kepada kita ya udah ada juru selamat yang buka jalan buat kita, ada juru selamat yang tolong kita. Ya udah kita ikuti jalannya, jalan juru selamat saja gitu. Nah Pak Pendeta, kalau untuk mengamalkan Natal nih bagi umatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, mungkin ada contohnya? Natal yang pertama tuh pasti kita wujudkan dalam kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Karena Allah menjadi sama dengan manusia melalui jalan di kandang yang hina gitu. Jadi kalau orang merayakan Natal dengan mewah-mewah ya pasti ada nggak beres itu. Karena Natal bicara kesederhanaan gitu. Dan kedua Natal bicara tentang perdamaian gitu. Jadi kalau kita Natal masih benci orang, masih simpan kepahitan, masih simpan dendam gitu, ada yang nggak beres gitu. Karena Natal bicara damai. Waktu Natal belajar kita mengampuni semua orang yang bersalah dan belajar kita tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan buat kita. Dan yang ketiga, Natal adalah berita jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Artinya Natal adalah jangan takut gitu. Kita masih punya Tuhan gitu. Kita ini kan bukan orang-orang gak jelas gitu. Kita ini kan orang beriman, orang beragama gitu. Nah, kita masih punya Tuhan kok. Buat apa gitu kita akhirnya takut, khawatir. Karena orang yang takut dan khawatir ini yang gampang percaya ke dukun lah, yang gampang percaya ramal-ramal nasib lah. Tapi waktu kita tahu ada Tuhan yang menolong kita, berserulah kepada Tuhan. Saya pikir semua agama yakin bahwa kita masih punya Tuhan. Ya udah bersandar aja pada Tuhan. Maka ada damai, ada kasih, dan sekaligus kita menjalani hidup dalam kesederhanaan sebetulnya. Nah dengan datangnya Natal ini kan pasti membawa kebahagiaan gitu ya bagi semua orang, bagi semua umatnya. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang bisa dibilang kurang beruntung nih, Bapak, misalkan untuk para narkoba atau mungkin narapidana yang mungkin bagaimana cara mereka untuk
merayakan Natalnya mungkin atau mengamalkan gimana Bapak? Jadi itulah yang paling indah gitu. Natal bukan hanya bicara kemegahan, kemewahan, kemenangan gitu, enggak juga gitu. Tapi Natal bicara dalam situasi apapun mensyukuri bahwa kita masih punya Tuhan. Jadi kawan-kawan yang mungkin dalam kondisi kelihatannya kurang beruntung, ada suaminya yang dipenjara, atau istrinya dipenjara, atau dia sedang dipenjara, atau mereka yang di rumah sakit, atau mereka yang di pinggir-pinggir jalan, atau mereka yang ada kekurangan. Ingat, saya kan masih punya Tuhan gitu. Karena manusia di saat itu pasti merendahkan, "Wih, suami lu di penjara, wih, bini lu di penjara, wih, anak lu lagi di rumah sakit." Itu akan ditertawakan orang gitu. Tapi justru kebahagiaan kita di tengah lowest point of our life gitu. Makanya Yesus lahirnya yaitu di kandang gitu. Jadi ingat gitu, ada Tuhan yang mengerti kita, ada Tuhan yang memahami kita. Makanya Natal juga disebut Immanuel gitu, Allah beserta kita. Buat saudara-saudara yang sedang tidak beruntung gitu, biarlah melalui tayangan ini kita bisa melihat gitu, saya masih punya Tuhan kok. Tuhan hibur saya, Tuhan kuatkan saya. Manusia boleh merendahkan saya, tapi Tuhan menyertai saya dan memberi damai sejahtera. Dari sekian banyak mungkin kejadian kan banyak sekarang yang melihat malah anak muda yang dimana ada beberapa kasus yang kena malah anak muda. Apakah ini salah satu kayak anak-anak muda ini kurang beriman kepada Tuhan atau seperti apa sih Bapak? Kita nggak bisa menghakimi juga, cuman kadang-kala persoalannya sederhana, kita terlalu banyak melihat ke kiri dan ke kanan gitu. Tuh dia kaya, dia orang tuanya begini, kenapa orang tua saya begini, kenapa saya kurang beruntung. Akhirnya kita melihat ke kiri ke kanan, kita lupa melihat ke atas gitu. Kalau kita melihat ke atas, yang pertama kita tahu kita spesial gitu. Kenapa kita spesial? Untuk kita Tuhan mau turun menjadi sama dengan manusia untuk bimbing kita, untuk sertai kita gitu. Yang kedua, waktu kita lihat di atas selalu ada jalan pertolongan gitu. Dan yang ketiga, waktu kita tahu ada jalan di atas, berarti ada yang mengasihi kita. Jadi buat saudara-saudara yang merasa nobody love me gitu, semua orang ngecewain saya, semua orang nyebelin, semua orang nyakitin saya, semua orang mengkhianati saya, enggak juga gitu. Ada Tuhan yang mengasihimu, ada Tuhan yang menjaga engkau. Dan dalam Natal kita percaya Yesus sendiri berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Kristus tidak minta apa-apa dari kita. Kristus juga justru menunjukkan jalan buat kita supaya hidup kita damai, tenang, sukacita, dan beroleh jalan keselamatan. Oke, Bapak pesan nih untuk umat, bagi umat yang merayakan Natal apa mungkin untuk Pesannya sama seperti pesan malaikat kepada gembala-gembala di padang. Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lepaskan pikiran-pikiran liar dalam hidup kita. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begini, 2025 jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Udah, stop sama pikiran yang liar. Pokoknya jangan takut. Ada Tuhan beserta saya, ada Dia yang menjadi sama dengan manusia sebagai Allah Immanuel. Dia menyertai kita dan memberi kekuatan buat kita.